Ya, reaksi tak percaya media Vietnam dan Malaysia lihat timnas Indonesia rekrut pelatih baru. Ole Romeni dan Mauro Zilstra perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah benar begitu? Dan PSSI targetkan gusur Malaysia di ranking kompetisi klub Asia dan juga ASEAN. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, terkejutnya publik Vietnam mendengar kabar timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus membenahi striker di skuad Garuda. Nah, kabar mengenai timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker ini muncul dari pemberitaan salah satu media Korea Selatan yaitu Chosun. Jadi, menurut laporan media tersebut, Shin Tae-yong sudah menunjuk pelatih khusus untuk membenahi kualitas para striker timnas Indonesia. Lantas, siapa pelatih itu? Ya, sosok yang ditunjuk pun bukan sembarangan dengan nama mentereng di K-League, kompetisi kasta teratas Korea Selatan. Selain itu, pelatih tersebut juga merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong dan dia adalah Yeom Ki-hun, mantan pemain Suwon Bluewing. Kiprahnya yang mentereng di Liga Korea membuatnya mendapatkan gelar Raja Assist K-League dengan total 110 assist saat masih aktif bermain. Dan menariknya, Yeom Ki-hun ternyata sudah menerima tawaran Shin Tae-yong untuk berlatih striker timnas Indonesia sejak bulan lalu. Ya, Yeom Ki-hun merupakan manajer player di Suwon Samsung sebelum pensiun di awal tahun ini. Ia dilatih oleh Shin Tae-yong saat masih bermain di timnas Korea Selatan. Kabar ini juga sudah merebak sampai Vietnam. Publik negeri Naga Biru lewat media lokalnya yang dibuat terkejut tidak menyangka dengan langkah Indonesia. Mereka tak menyangka timnas Indonesia benar-benar berani merekrut mantan striker timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan torehan 5 gol. Media lokal Vietnam ini sampai mengulik kapan kedatangan Yeom Ki-hun di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang tinggi. Sementara media negeri jiran Makan Bola ikut merespon rencana kehadiran Yeom Ki-hun di timnas Indonesia. Dalam laporan tersebut, Malaysia ikut menyoroti sosok asisten pelatih baru Shin Tae-yong gitu. Ya, dia Yeom Ki-hun dipandang sebagai kandidat yang cocok untuk membentuk lini depan Indonesia yang berkualitas. Tidak hanya itu, penunjukan Yeom adalah untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan depan. Tulis Makan Bola. Ya, lini serang timnas Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah yang besar yang harus segera diselesaikan oleh Shin Tae-yong. Dan tentunya kehadiran Yeom Ki-hun akan memberikan dampak yang positif mengingat melimpahnya stok striker yang dimiliki skuad Garuda. Namun belum ada satupun yang bisa memuaskan Shin Tae-yong dan publik tanah air fans timnas Indonesia. Yeom Ki-hun diharapkan mampu membuat striker Indonesia seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat sampai Rafael Struijk mengalami peningkatan. Khususnya bagaimana menempatkan diri sebagai target man dan mampu menyelesaikan peluang sekecil apapun menjadi gol. Di sisi lain, Ole Romeni dan juga Mauro Zilstra memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa benar begitu? Memang sudah menjadi rahasia umum, Ole dan Mauro menjadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun mengharapkan keduanya turun saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Peluangnya juga sangat kecil sebab masih belum ada tanda-tanda keduanya menjalani proses naturalisasi. Lantas, seberapa besar peluang PSSI mendapatkan jasa penyerang berdarah Belanda tersebut? Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan langsung laga uji coba antara FC Utrecht dan Venezia FC. Dan kelar pertandingan, WNI menyarankan Ole untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia mengatakan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus. Ya, bahkan melihat mimik yang ditunjukkan oleh WNI ini pun optimistis penyerang 24 tahun itu tinggal berjabat tangan saja dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tanda siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara untuk Mauro Zilstra sudah terang-terangan dia mengatakan siap membela timnas Indonesia.
Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha Medio 2 bulan lalu, Mauro menunggu undangan dari PSSI. Dan tak lama setelah itu, PSSI menghubungi Mauro, namun setelah itu belum ada kesepakatan antara keduanya. Melihat kondisi ini, peluang timnas Indonesia diperkuat oleh Ole dan juga Mauro sangatlah terbuka lebar. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk menaikkan kualitas Liga 1 supaya Indonesia mendapatkan posisi bagus di ranking kompetisi klub Asia dan ASEAN. Erick menargetkan Liga 1 bisa menembus 12 besar di kawasan benua kuning serta masuk ke dalam kedua besar di Asia Tenggara. Perbaikan posisi ini membuat klub di Indonesia bisa tampil di ajang lebih bergengsi. Berdasarkan rilis ranking kompetisi klub Asia yang dikeluarkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Mei lalu, Indonesia menempati posisi ke-28, sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia berada di tempat ke-6. Malaysia Super League atau MSL saat ini menduduki peringkat ke-12 dan di kawasan Asia Tenggara, kompetisi negeri jiran berada di posisi kedua. Thailand masih menjadi yang terbaik di wilayah ASEAN, sementara di level Asia menduduki peringkat ke-8. Target utamanya menaikkan mutu liga kita agar levelnya naik di Asia dan ASEAN. Dan ya, tidak hanya itu sih, kompetisi yang aman dan nyaman bagi penonton tetap menjadi prioritas di setiap musim baru liga. Dan setelah setahun lalu membenahi tim nasional, ya kini nih saatnya PSSI membenahi liga. Dan ketika saya diamanahkan menjadi ketua umum, saya ingin punya liga yang bersih. Untuk itu kita mulai dari perbaikan wasit yang bersih dan jaminan kesehatan lah. Intinya melindungi wasit kita, ucap Erick. Ya, Liga 1 2024-2025 dijadwalkan dimulai pada akhir pekan ini. Laga pembuka akan digelar di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat 9 Agustus malam nanti, ketika juara Liga 1 musim lalu Persib Bandung menjamu tim promosi yang menyandang status Kampiun Liga 2 PSBS Biak.